Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih bersama saya Agus dan istri saya Mala dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka berikut ini. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita mengalami kekhawatiran, hingga terkadang tidak mampu mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kerap kali kita bingung bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran ini. Namun, kita perlu ingat bahwa kita masih memiliki Allah yang setia. Jika kita sedang mengalami berbagai tantangan hidup, perlu untuk kita menyerahkan segalanya kepada Allah dan mempercayakan bahwa semua yang kita butuhkan dan kita perlukan akan dipenuhi oleh Allah. Kita perlu berserah dan mengalihkan fokus dari kekhawatiran kita kepada Kristus. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video yang pembukaan ini dan kita sudah melihat bagaimana hari-hari ini kita seringkali khawatir dan takut ya. Tapi inilah waktunya untuk kita menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan inilah waktunya juga untuk kita menyadari kita harus berserah kepada Tuhan. Ya. Biarlah hari ini kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah berserah kepada Tuhan. Amin. Sahabat yang baik, yuk kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa ya. Biar Tuhan pimpin kita hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau selalu mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami. Oleh karena itu hari ini kami diingatkan untuk kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biar melalui firman Tuhan yang kami dengar ini, firman Tuhan yang kami terima ini, Engkau menyembuhkan kami, Kau memulihkan kami, untuk kami benar-benar menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua katakan amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita ya. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Dan saya berharga di mata Tuhan. Wow, dan saya ini sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Ya. Ternyata firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan bertindak untuk menolong kita ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau begitu, mengapa selama ini Tuhan tidak dapat bertindak menolong kita? Jawabannya karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa kita sulit untuk percaya kepada Tuhan? Jawabannya sederhana sekali. Karena kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan artinya adalah kita tidak percaya kepada Tuhan, ya.
Jadi penting sekali hari-hari ini kita berserah kepada Tuhan. Dan tindakan kita yang berserah kepada Tuhan adalah ketika kita memberi hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kita. Amin. Ya, artinya kita memberi Allah hak untuk mengendalikan hidup kita. Kemudian di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita percaya kepadanya. Dan ketika kita lakukan hal sedemikian, maka kita akan melihat bahwa Tuhan membuka jalan dengan sempurna untuk masalah yang kita hadapi. Amin. Wah, luar biasa sekali ya, sahabat yang baik. Jadi berserah kepada Tuhan adalah kita memberi hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kita, untuk mengendalikan hidup kita. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ada pertanyaan seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen di Instagram @terangkasihrtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, kami melanjutkan pembahasan dengan tema berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa berserah kepada Tuhan adalah memberi hak kepada Tuhan untuk mengarahkan dan mengendalikan hidup kita. Tuhan adalah firman dan kebenaran. Jadi prakteknya adalah kita memberi hak kepada firman dan kebenaran Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Amin. Wah, ini benar sekali sayang ya. Jadi ketika kita memberi hak untuk firman dan kebenaran Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita, yang mengendalikan kehidupan kita, maka hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tentunya keinginan kita akan diarahkan dan dikendalikan oleh firman dan kebenaran Tuhan itu. Nah, bayangkan sahabat yang baik, kalau firman dan kebenaran Tuhan yang mengarahkan dan mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan hidup dalam sistemnya Tuhan. Amin. Yaitu Tuhan akan bertindak dan membuka jalan dalam kehidupan kita dengan sempurna. Amin. Wah, bukankah luar biasa ya? Ternyata ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan hidup dalam sistemnya Tuhan. Amin. Ingat ya, sahabat yang baik, Tuhan mau kita supaya hidup dalam sistemnya Tuhan. Artinya, ketika kita menghadapi pintu-pintu atau jalan-jalan yang tertutup, dengan tiba-tiba pintu-pintu atau jalan-jalan itu jadi terbuka gitu ya. Sehingga kita seperti dapat menemukan jalan keluar ya. Ada jalan aja begitu ya. Jadi kita ini mengalami keadaan-keadaan yang sepertinya sebuah kebetulan ya. Kayak kebetulan atau sebuah gitu. keberuntungan. Iya. Tetapi sebenarnya kita sedang hidup dalam sistemnya Tuhan. Amin. Di mana kita sedang mengalami dan menerima anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin ya. Kita punya pengalaman nih ya, kita punya kesaksian ya. Satu hari kami ini baru pulang pelayanan ya. Waktu udah malam ya? Iya udah malam, waktu itu ya? udah malam ya. Udah agak malam, tapi saya sadar bahwa hari itu kalau udah malam gini kita mesti hati-hatilah kira-kira begitu ya. Nah, tanpa saya sadari waktu itu ada lampu merah, traffic light gitu. Saya berhenti di posisi paling kiri yang ternyata tuh posisi yang salah kira-kira begitu ya. Mestinya di sebelah kanan ya? Iya, mesti sebelah kanan ya. Waktu itu sih saya mengingatkan saya, sayang, kok berhentinya di sini sih? Kan harusnya kita di sebelah kanan dong, kan kita nanti mau belok ke arah kanan gitu.
Nah, kemudian Agus, suami saya yang tercinta ini bilang begini, sudah nggak apa-apa gitu ya. Biasa, tenang dia kan aja. suka gitu. Udah, nggak apa-apa gitu. Nah, setelah lampu yang tadinya merah menjadi hijau, Terus kita jalan. terus ya. jalan, Iya. wah bener aja deh, kejadian deh. Tiba-tiba polisi Udah di itu depan. ada di depan kami Kaget. dan meminta kami ke pinggir gitu untuk Iya. berhenti ya. Iya. Nah itu kaget juga deh waktu itu ya. Lalu saya sambil di mobil ngomong gini, aduh kan tadi aku udah bilang, gimana sih? Nah sahabat yang baik itu, pria suka gitu tuh. Kalau udah dikasih tahu, dibilangin sama istrinya, udah diingetin, kadang-kadang, udahlah, suka mengabaikan, kira-kira gitu ya. Akhirnya saya keluar deh dari mobil, dan polisi dengan sopan menanyakan SIM-nya mana Pak, gitu, STNK-nya dan selanjutnya. Terus dia jelaskan bahwa saya ini berhenti di posisi yang salah, kira-kira begitu ya. Kemudian ya saya mengakui lah saya salah. Saya katakan, Pak saya minta maaf, saya mengakui saya salah gitu ya. Saya bersedia untuk menerima konsekuensinya gitu. Nah setelah polisi melihat SIM saya, SNK saya diperiksa, lalu dia mengingatkan saya supaya Pak jangan mengulangi lagi karena itu akan melakukan pelanggaran, kira-kira begitu ya. Ternyata luar biasa loh, polisi itu sangat berkemurahan hati. Iya benar ya. Ya, SIM kamu yang dipegang oleh dia, STNK-nya, iya. dia kembalikan Iya, kepada. kaget juga sih. Iya, dia kembalikan. Oh, oke Pak, jalan aja katanya. Iya. Bapak kan sudah tahu ya, jangan ulangi lagi, katanya Iya. begitu ya. Nah, itu artinya Agus dibebaskan oleh polisi itu. Iya. Nah, karena setelah dia melakukan kebenaran, yaitu mengakui kesalahan kamu ya, udahlah, sayang. ngaku aja Ya, lah. ngaku aja ya. Nggak usah muter-muter lah gitu ya. Kemudian sepanjang jalan, perjalanan kami pulang ke rumah, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengajarkan dan membuktikan kepada kami bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran dengan memberi hak untuk kebenaran yang mengarahkan dan mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan hidup dalam sistemnya Tuhan. Iya, benar sekali ya. Wah luar biasa loh kalau kita hidup dalam sistemnya Tuhan. Jadi sahabat yang baik, kita ini nggak ada yang sempurna. Iya, mana ada yang sempurna ya. Iya. Tetapi ketika kita dengan rendah hati mau mengakui aja kesalahan kita, kita mengakui jika kekurangan kita, keterbatasan kita, maka kita sedang memberi hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kita, mengendalikan hidup kita. Yaitu kita menyerahkan hak untuk apa? Membela diri, hak untuk kita nggak mau disalahkan, atau kita merasa saya kan benar nih begitu. Atau hal-hal lain yang sebetulnya nggak sesuai dengan kebenaran, sehingga hidup kita akan terus ada di dalam sistemnya Tuhan itu ya. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 3 sampai 4 ya. Integritas akan menuntunmu menuju kesuksesan dan kebahagiaan ya. Tetapi pengkhianatan akan menghancurkan impianmu. Ketika hari penghakiman tiba, semua kekayaan dunia tidak akan dapat membantumu sedikit pun. Ya. Jadi sebaiknya kamu menjadi kaya dalam kebenaran. Amin. Karena itulah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan kamu dari maut. Amin. Ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa integritas itulah yang membuat kita hidup di dalam sistemnya Tuhan. Amin. Artinya kita dituntun untuk mencapai kepada kesuksesan dan kebahagiaan, bahkan akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, sahabat yang baik, ternyata bukan uang, bukan harta atau kekayaan yang akan menuntun kita mencapai kesuksesan atau kebahagiaan itu. Bahkan yang bisa menyelamatkan kita. Jadi orang yang hidup dalam integritas adalah orang yang hidupnya hidup di dalam kebenaran itu. Bahkan Kaya dia akan kebenaran. Ya, kaya dalam kebenaran ya. Nah, sahabat yang baik, coba renungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Bahwa berserah kepada Tuhan adalah memberi hak
untuk kebenaran yang mengarahkan dan mengendalikan kehidupan kita. Ya. Ketika kebenaran yang mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kaya dalam kebenaran, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam integritas. Amin. Jadi sahabat yang baik ya, kita diingatkan hari ini yang membuat kita dapat mencapai kesuksesan, kebahagiaan, dan yang menyelamatkan jiwa kita dari maut, dan yang membuat hidup kita ada dalam sistemnya Tuhan itu adalah integritas kita. Bukan uang kita, harta kita, dan juga bukan kekayaan kita. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau pertanyaan seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen di Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala dalam acara Terang Kasih. Kembali kita akan membahas sesuai dengan tema berserah kepada Tuhan. Sayangnya ada DM-nya masuk nih, masuk dari Dayu Tiffany. Yuk kita baca ya sama-sama ya. Shalom Bapak Agus dan Bu Mala, saya ingin sharing. Saya telah melewati masa lalu yang kelam. Saya ingin bertobat dan berserah diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar saya bisa fokus kepada Tuhan saja? Menurut kamu gimana sayang? Nah, Dayu, saudara Dayu ya, Tuhan itu sudah mengampuni kita. Dan Tuhan tidak melihat ke belakang lagi. Iya, masa lalu itu ya. Masa lalu itu. Tuhan melihat kita ke depan. Iya. Nah, bagaimana caranya agar kita fokus kepada Tuhan saja? Kita harus menyadari bahwa kita ini sekarang adalah ciptaan baru. Amin. Kita manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan dan kita adalah anak-anaknya. Dan marilah kita membangun kehidupan yang mempunyai hubungan yang manis dengan Bapa kita di surga ya. Ya, itu benar sekali ya. Jadi kan hari ini kita sudah belajar ya gimana kita berserah. Jadi Dayu, berserah kepada Tuhan itu artinya kita percaya apa kata Tuhan bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru ya. Nah, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita bisa berserah kepada Tuhan? Yang pertama, berserah kepada Tuhan adalah tindakan kita yang memberi hak kepada Tuhan untuk mempersilahkan Tuhan yang mengarahkan dan mengendalikan hidup kita. Jadi bukan lagi kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Ya, dan yang kedua, memberi hak kepada Tuhan adalah memberikan hak untuk kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kita, yang mengendalikan kita. Sehingga kita menjadi orang yang kaya dalam kebenaran. Amin. Dan ketiga, orang yang kaya dalam kebenaran adalah orang yang hidup dalam integritas. Jadi ketika kita hidup dalam integritas, maka integritas akan membuat kita hidup dalam sistemnya Tuhan, yaitu akan menuntun kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan dan menyelamatkan jiwa kita dari maut. Amin. Mari sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan dengan memberi hak kepada Tuhan untuk mengarahkan dan mengendalikan hidup kita. Sahabat yang baik, serahkan hakmu kepada Tuhan ya. Hak untuk marah, hak untuk kita jadi apa? Kecewa ya. Kita jadi kesel atau apalagi tuh membela diri. Membela diri, merasa benar ya. Dan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin ya. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita mau fokus kepada Dia. Percaya kepadanya.
kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang benar dan bahwa Engkaulah yang sanggup menolong, membebaskan, dan menyembuhkan kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan dan kami memberi hak kepada Tuhan untuk mengarahkan dan mengendalikan kehidupan kami. Amin. Kami percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu, bahwa ketika kami percaya dan berserah kepada Tuhan, maka saat ini juga Tuhan bertindak untuk menolong kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ada pertanyaan seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen di Instagram kami @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.